Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahmara Manurjihan dan teman saya Sari Putri Anggraini. Kami akan membahas tentang kebijakan nyeleneh Abdurrahman Wahid dari kelompok 4 yang beranggotakan Pujianto Ramadan, Marcel Saputra, Lutfi Maulina Azhara, Sari Putri Anggraini, dan Syahmara Manurjihan. Berikut adalah profil Abdurrahman Wahid. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat, menjabat pada tahun 1999 sampai 2001. Beliau lahir pada tanggal 7 September tahun 1940 di Jombang, Jawa Timur, dan beliau wafat pada tanggal 30 Desember tahun 2009. Beliau adalah sosok yang dikenal tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga seorang pemikir yang sering melawan arus. Gus Dur mencatatkan dirinya dalam sejarah dengan berbagai kebijakan yang dianggap nyeleneh, kontroversial, tapi penuh makna. Berikut adalah beberapa kebijakan Abdurrahman Wahid. 1. Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. 2. Mencabut larangan aktivitas budaya Tionghoa. 3. Mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua. Dan yang keempat, mendukung kebebasan beragama. 1. Membubarkan Departemen Penerangan dan Sosial. Kebijakannya menghapus lembaga yang dianggap alat propaganda Orde Baru. Tujuannya untuk mendukung kebebasan pers. Yang dilakukan Gus Dur membubarkan kementerian ini karena dianggap sebagai simbol birokrasi yang tidak efisien dan digunakan sebagai alat kontrol selama Orde Baru. Pandangan Gus Dur mendukung transparansi dan efisiensi birokrasi sebagai bagian dari reformasi. Kontroversinya dikhawatirkan membuat media tidak terkendali. Langkah ini menuai kritik karena dianggap tergesa-gesa dan membuat tugas kementerian menjadi tidak terorganisasi. Banyak pihak merasa kehilangan departemen sosial yang dianggap vital untuk melayani masyarakat miskin. Beberapa dampak positif dan negatif diantaranya: 1. Dampak positif: membuka jalan bagi kebebasan pers yang sebelumnya dikekang selama era Orde Baru, dan mendorong transparansi informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Dampak negatifnya, media menjadi lebih sulit diatur yang berpotensi menimbulkan penyebaran berita palsu atau informasi yang tidak bertanggung jawab. 2. Mencabut larangan aktivitas budaya Tionghoa. Kebijakan memperbolehkan perayaan Imlek, Barongsai, dan ekspresi budaya Tionghoa. Gus Dur mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang melarang ekspresi budaya Tionghoa termasuk Imlek, Barongsai, dan simbol budaya lainnya. Alasannya menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang selama Orde Baru mengalami marginalisasi. Tujuan menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, Gus Dur mencabut larangan ekspresi budaya Tionghoa yang diberlakukan sejak Orde Baru. Perayaan Imlek dan penggunaan huruf Hanji kembali diperbolehkan. Kontroversi dikritik oleh kelompok konservasi, ditentang oleh kelompok tertentu yang masih memiliki sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa. Dikhawatirkan menimbulkan ketegangan etnis. Menurut pandangan ini adalah langkah penting untuk menghapus diskriminasi dan memperkuat pluralisme. Dampaknya menjadi Indonesia lebih plural dan toleran. Dampak positif: meningkatkan pluralisme Badaga di Indonesia, menghapus diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang sebelumnya dilarang mengekspresikan budaya di ruang publik, memperkuat harmoni sosial dengan mengangkut keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa. Dampak negatif tentang kelompok tertentu yang masih memiliki prasangka negatif terhadap etnis Tionghoa, memiliki kekhawatiran bahwa budaya lokal Indonesia akan tersingkirkan. 3. Mengubah Irian Jaya menjadi Papua. Kebijakan Gus Dur mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas dan budaya lokal. Alasannya untuk menunjukkan pengakuan terhadap kearifan lokal dan mengurangi ketegangan politik di Papua. Tujuannya untuk meredakan konflik dan meningkatkan pengakuan budaya Papua. Pandangan Gus Dur terhadap langkah ini bertujuan untuk menciptakan rasa penghormatan dan keadilan bagi masyarakat Papua.
Kontroversinya dikritik oleh pihak yang menganggap bahwa langkah ini sebagai bentuk kelemahan terhadap gerakan separatis. Dampaknya meningkatkan rasa dihargai di kalangan masyarakat Papua dan apresiasi dari masyarakat Papua juga memperbaiki hubungan antara pemerintah dan daerah. Dampak positifnya adalah memberikan penghormatan kepada identitas budaya masyarakat Papua, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat, dan mengurangi potensi konflik budaya dan politik di wilayah tersebut. Dampak negatifnya adalah dikritik oleh pihak yang menganggap bahwa langkah ini sebagai tanda dukungan terhadap separatis dan memicu reaksi dari kelompok tertentu yang merasa nama Irian Jaya lebih nasionalis. 4. Mendukung kebebasan beragama. Kebijakan Gus Dur membela hak-hak minoritas agama seperti Ahmadiyah, Syiah, dan kepercayaan lokal. Gus Dur secara terbuka mendukung hak kelompok minoritas dan penganut agama lokal untuk beribadah. Tujuannya untuk memperkuat nilai-nilai toleransi. Kontroversinya ditentang oleh kelompok Islam konservatif. Yang menganggap bahwa ini bertentangan dengan ajaran agama dan memicu protes dari kelompok mayoritas. Menurut pandangan Gus Dur, kebebasan beragama adalah hak dasar setiap manusia yang harus dilindungi. Dampaknya membuka diskusi tentang kebebasan beragama di Indonesia. Dampak positifnya adalah meningkatkan toleransi terhadap kelompok minoritas agama seperti Ahmadiyah, Syiah, dan kepercayaan lokal, dan memperkuat semangat pluralisme yang sejalan dengan konstitusi Indonesia. Dampak negatifnya yaitu ditentang oleh kelompok Islam konservatif yang menganggap bahwa kebijakan ini bertentangan dengan nilai agama dan memunculkan potensi konflik horizontal antara kelompok mayoritas dan minoritas agama. Kesimpulannya, kebijakan kontroversial Gus Dur mencerminkan keberaniannya untuk melawan arus demi prinsip pluralisme, demokrasi, dan keadilan. Meski banyak menuai kritikan, kebijakan-kebijakan ini membuka jalan bagi perubahan besar dalam politik dan kehidupan sosial di Indonesia. Gus Dur tetap menjadi simbol keberanian, visi, dan integritas dalam memimpin bangsa. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.